Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Lani Rubana. Saya dari program studi pendidikan biologi, jurusan pendidikan matematika dan ilmu pengetahuan alam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sintuwu Maroso-Poso. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan hasil adaptasi skripsi saya yang berjudul Identifikasi tumbuhan paku Pteridophyta di Desa Ampuriwo sebagai sumber belajar siswa SMP C Kecamatan Pamona Tenggara. Tumbuhan paku adalah suatu divisi dari kingdom Plantae yang sudah jelas memiliki kormus, yang berarti tubuhnya dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu akar, batang, dan daun. Habitat tumbuhan paku ada yang epifit atau menempel pada tumbuhan lain, terestrial yaitu tumbuh di atas permukaan tanah, dan higrofit yaitu dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. 18 spesies tumbuhan paku yaitu yang pertama Dicranopteris linearis. Akarnya berserabut, batangnya tegak dan memiliki percabangan 2 dengan masing-masing cabang akan bercabang lagi dan seterusnya. Daunnya berbentuk menjari, habitatnya terestrial. Tumbuhan paku ini ditemukan di tempat yang terbuka tanpa naungan. Klasifikasi Dicranopteris linearis yaitu kingdom Plantae, divisi Pteridophyta, kelas Polypodiopsida, ordo Glyciniales, famili Glyciniaceae, genus Dicranopteris, spesies Dicranopteris linearis. Yang kedua, Pyrosia lanceolata. Akarnya melilit menjalar panjang, batangnya tidak nyata karena menyatu dengan tulang daun. Daunnya berbentuk bulat lonjong, habitatnya epifit. Tumbuhan paku ini ditemukan menempel di batang pohon coklat. Klasifikasi Pyrosia lanceolata yaitu kingdom Plantae, divisi Pteridophyta, kelas Polypodiopsida, ordo Polypodiales, famili Polypodiaceae, genus Pyrosia, spesies Pyrosia lanceolata. Yang ketiga, Neprolepis biserata. Akarnya berserabut, batangnya pendek, daunnya panjang dan tepinya agak berombak. Habitatnya epifit. Tumbuhan paku ini ditemukan menempel di pohon kelapa sawit dan pohon enau. Klasifikasi Neprolepis biserata yaitu kingdom Plantae, divisi Pteridophyta, kelas Polypodiopsida, ordo Polypodiales, famili Dryopteridaceae, genus Neprolepis, spesies Neprolepis biserata. 4. Pimatosaurus scolopendria. Akarnya berserabut menjalar, batangnya tegak, daunnya berbentuk seperti segitiga dan ujung daunnya meruncing. Habitat epifit dan terestrial. Tumbuhan paku ini ditemukan di atas permukaan tanah dan juga menempel di batang pohon kelapa sawit. Klasifikasi Pimatosaurus scolopendria yaitu kingdom Plantae, divisi Pteridophyta, kelas Polypodiopsida, ordo Polypodiales, famili Polypodiaceae, genus Pimatosaurus, spesies Pimatosaurus scolopendria. 5. Diplascium esculentum. Akarnya berserabut, batangnya nampak tegak berdaging, daunnya majemuk menyirip. Habitatnya terestrial. Tumbuhan paku ini ditemukan di atas permukaan tanah yang lembab. Paku Diplascium esculentum merupakan tumbuhan paku yang dimanfaatkan sebagai sayur-sayuran. Klasifikasi Diplascium esculentum yaitu kingdom Plantae, divisi Pteridophyta, kelas Polypodiopsida, ordo Polypodiales, famili Polypodiaceae, genus Diplascium, spesies Diplascium esculentum. 6. Asplenium nidus. Akarnya berserabut menempel pada tumbuhan inang, batangnya tidak nyata karena menyatu dengan tulang daun. Daunnya
tunggal berwarna hijau. Habitat epifit. Tumbuhan paku ini ditemukan epifit di pohon kelapa sawit dan pohon enau. Klasifikasi Asplenium nidus yaitu Kingdom Plantae, divisi Pteridophyta, kelas Polypodiopsida, ordo Polypodiales, famili Aspleniaceae, genus Asplenium, spesies Asplenium nidus. 7. Cristella leveile. Akarnya pendek menjalar, batangnya tegak, daunnya majemuk menyirip. Habitat hygrofit. Tumbuhan paku ini ditemukan di atas permukaan tanah yang lembab. Klasifikasi Cristella leveile yaitu Kingdom Plantae, divisi Pteridophyta, kelas Polypodiopsida, ordo Polypodiales, famili Telipteridaceae, genus Cristella, spesies Cristella leveile. 8. Telipteris pectiniformis. Akarnya serabut, batangnya pucat, daunnya majemuk. Habitat terestrial. Tumbuhan paku ini ditemukan di hutan di atas permukaan tanah yang lembab. Manfaat tumbuhan paku Telipteris pectiniformis adalah sebagai obat-obatan. Klasifikasi Telipteris pectiniformis yaitu Kingdom Plantae, divisi Pteridophyta, kelas Polypodiopsida, ordo Polypodiales, famili Telipteridaceae, genus Telipteris, spesies Telipteris pectiniformis. 9. Davalia solida. Akarnya berserabut panjang, batangnya tegak, daunnya menyirip tunggal atau ganda 3. Habitat epifit. Tumbuhan paku ini ditemukan menempel pada pohon kelapa sawit. Memiliki akar rimpang panjang. Klasifikasi Davalia solida yaitu Kingdom Plantae, divisi Pteridophyta, kelas Polypodiopsida, ordo Polypodiales, famili Davaliaceae, genus Davalia, spesies Davalia solida. 10. Drinaria quercifolia. Akarnya rimpang memanjat, batangnya tegak, bentuk daunnya membulat. Habitat epifit. Tumbuhan paku ini ditemukan pada batang pohon kelapa sawit dan pohon enau. Klasifikasi Drinaria quercifolia yaitu Kingdom Plantae, divisi Pteridophyta, kelas Polypodiopsida, ordo Polypodiales, famili Polypodiaceae, genus Drinaria, spesies Drinaria quercifolia. 11. Hypoderis browni. Akarnya berserabut, batangnya tegak membulat, daunnya tipis seperti selaput. Habitat epifit. Tumbuhan paku ini ditemukan menempel pada pohon kelapa sawit dan pohon enau. Klasifikasi Hypoderis browni yaitu Kingdom Plantae, divisi Pteridophyta, kelas Polypodiopsida, ordo Polypodiales, famili Dryopteridaceae, genus Hypoderis, spesies Hypoderis browni. 12. Pirosia piloseloides. Akarnya menjalar pada inang yang ditumpangi, batangnya tidak nyata karena menyatu dengan tulang daun. Daunnya berwarna hijau agak tebal. Habitat epifit. Tumbuhan paku ini ditemukan epifit pada batang pohon pinang. Klasifikasi Pirosia piloseloides. Tumbuhan paku ini ditemukan pada batang pohon gamal. Klasifikasi Pirosia piloseloides yaitu Kingdom Plantae, divisi Pteridophyta, kelas Polypodiopsida, ordo Polypodiales, famili Polypodiaceae, genus Pirosia, spesies Pirosia piloseloides. 13. Diplasium sorgonens. Akar berserabut, batangnya tegak berwarna hijau, daunnya majemuk menyirip. Habitatnya terestrial. Tumbuhan paku ini ditemukan tumbuh di atas permukaan tanah yang lembab. Klasifikasi Diplasium sorgonens yaitu Kingdom Plantae, divisi Pteridophyta, kelas Polypodiopsida, ordo Blechnales, famili Atriaceae, genus Diplasium, spesies Diplasium sorgonens. 14. Lygodium palmatum.
Akarnya merayap, batangnya tegak, daun-daunnya melilit dan pertumbuhannya tidak dapat didefinisikan. Habitat terestrial. Tumbuhan paku ini ditemukan tumbuh di atas permukaan tanah yang lembab. Klasifikasi Lygodium palmatum yaitu Kingdom Plantae, divisi Pteridophyta, kelas Polypodiopsida, ordo Cisaeales, famili Lygodiaceae, genus Lygodium, spesies Lygodium palmatum. 15. Lycopodiella cernua. Akarnya berserabut, batangnya menjalar, bercabang-cabang menggarpu. Daunnya berwarna hijau, tersusun tidak rapat daun kecil. Habitat terestrial. Tumbuhan paku ini ditemukan tumbuh di atas permukaan tanah yang lembab. Klasifikasi Lycopodiella cernua yaitu Kingdom Plantae, divisi Pteridophyta, kelas Lycopodiopsida, ordo Lycopodiales, famili Lycopodiaceae, genus Lycopodiella, spesies Lycopodiella cernua. 16. Stenoclaena palustris. Akarnya berserabut menjalar, batangnya tumbuh tegak, daunnya majemuk berwarna hijau. Habitat terestrial. Tumbuhan paku ini ditemukan tumbuh di atas permukaan tanah yang lembab. Klasifikasi Stenoclaena palustris yaitu Kingdom Plantae, divisi Pteridophyta, kelas Polypodiopsida, ordo Blexnales, famili Artriaceae, genus Stenoclaena, spesies Stenoclaena palustris. 17. Pteridium esculentum. Akarnya berserabut, batangnya tegak, daunnya majemuk berwarna agak keunguan dan berduri. Habitatnya terestrial. Tumbuhan paku ini ditemukan tumbuh di atas permukaan tanah di tempat yang terbuka. Klasifikasi Pteridium esculentum yaitu Kingdom Plantae, divisi Polypodiophyta, kelas Polypodiopsida, ordo Polypodiales, famili Denstaetiaceae, genus Pteridium, spesies Pteridium esculentum. 18. Asplenium polyodon. Akarnya berserabut, batangnya tegak, daunnya menyirip. Habitat epifit. Tumbuhan paku ini ditemukan menempel di pohon kelapa sawit. Klasifikasi Asplenium polyodon yaitu Kingdom Plantae, divisi Polypodiophyta, kelas Polypodiopsida, ordo Polypodiales, famili Aspleniaceae, genus Asplenium, spesies Asplenium polyodon. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.